Mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Mas Ari tahu kan? Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Sopo sih ngomong ini? Rahmat Baikuni, iya kan? Gergeten aku kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kali ini teman-temannya, saya akan menanggapi sebuah statement dari dua orang ustadz, yang mana dua orang ustadz ini adalah Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Yang di dalam ceramahnya tersebut, Ustadz Baikuni dan Ustadz Zulkifli ini mengatakan bahwa Raja Salman itu adalah keturunan dari Yahudi. Entah mengapa teman-temannya, kedua ustadz ini sangatlah membenci negara Arab Saudi tersebut. Bahkan tidak sedikit teman-temannya lontaran kebencian yang diungkapkan oleh kedua ustadz ini di dalam beberapa videonya tentang keburukan-keburukan dari negara Arab Saudi tersebut. Dan tidak usah berlama-lama temannya, coba kita simak saja pernyataan dari kedua ustadz ini yang menuduh Raja Salman adalah keturunan orang Yahudi. Dinasti Ibnu Saud yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia, di Najd, itu bukan keturunan Arab. Sama sekali bukan keturunan Arab. Tetapi itu adalah keturunan Yahudi Irak. Dan ini diakui oleh Raja Faisal tahun 1967. Mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Mas Ari tahu kan? Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Silsilah mereka kepada keluarga pedagang Yahudi dari Irak. Mereka datang dengan cara atas nama pedagang semacamnya, lalu penguasa kabilah yang ada mereka racuni, mereka bunuh, mereka dengan kejahatan mereka ya, dan kemudian perempuan Hijaz mereka nikahi, lahirlah anak. Dari anak-anak ini mereka bangun dinasti namanya dinasti Alu Saud. Dan ini yang kerajaan Arab Saudi sekarang. Pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington, sehingga keluar di Washington Post ya. Apa kata Raja Faisal? Jangan ganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Kita bisa kok hidup bertetangga dengan mereka. Buktinya kami adalah orang Yahudi. Kami keturunan Yahudi. Jadi nggak heran kalau hari ini orang-orang Arab Saudi itu cuek dengan yang terjadi di Palestina sekarang. Ya, bahkan mereka nangkapin malah siapa yang bawa. Jadi nggak heran kita. Oh gitu. Jadi paham kita. Seharusnya teman-temannya tuduhan tersebut perlu bukti dan perlu referensi yang jelas, sehingga tidak menimbulkan fitnah dari orang-orang yang awam yang mendengar ceramah dari kedua ustadz ini. Dan ini bahayanya teman-temannya, jika kedua ustadz ini tidak memberikan bukti yang valid tentang Raja Salman yang katanya keturunan orang Yahudi tersebut, maka orang-orang akan meyakini bahwa memang benar Raja Salman tersebut keturunan dari Yahudi. Apalagi tuduhan dari kedua ustadz ini teman-temannya itu disebarkan di sosial media, yang pastinya orang-orang yang gampang terprovokasi dengan ucapan kedua ustadz ini, mereka akan meyakini bahwa bangsa Arab tersebut bekerja sama dengan Yahudi. Jelas ini tidak benar teman-temannya. Apalagi Ustadz Zulkifli tadi mengatakan itu bersumber dari pernyataan Raja Salman sendiri. Jelas ini suatu fitnah teman-temannya. Bahkan sejauh ini saya belum pernah mendengar pernyataan tersebut dari mulut Raja Salman sendiri. Dan pernyataan ini teman-temannya benar apa yang diungkapkan oleh Ustadz Fadlan tentang mereaksi perkataan dari kedua Ustadz ini yang mengatakan Raja Salman tersebut adalah keturunan Yahudi. Ustadz Fadlan ini tidak terima dan perlu bukti katanya tentang ungkapan fitnah dari kedua ustadz ini yang mengatakan Raja Salman adalah keturunan dari Yahudi. Coba mari kita simak bantahan dari Ustadz Fadlan tentang statement kedua ustadz ini, yaitu Ustadz Rahmat Baikuni dan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Mari kita simak videonya. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang ustadz yang mengatakan bahwa Raja Saudi keturunan Yahudi? Sopo sih ngomong ini? Rahmat Baikuni, iya kan? Al-bayyinatu alal mudda'i. Bukti harus dihadirkan bagi orang yang mengklaim sesuatu. Tidak semua orang yang mengklaim sesuatu bisa diterima. Ada orang datang ke saya, Ustadz, itu kan jam tangan saya, kenapa sampean pakai? Mana buktinya? Mana buktinya jam tangan ini milikmu? Tidak semua orang yang mengklaim disetujui. Al-bayyinatu alal mudda'i. Setiap orang yang mengklaim wajib menghadirkan
bayyinah. Buktinya mana? Mana buktinya? Baru kita omongkan dulu kalau ada buktinya. Oh ada buktinya Ustaz. Siap mana? Itu majalah Washington Post. Siapa Washington Post? Wong kafir apa wong Islam? Di dalam Al-Quran saja mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in. Oke, anggaplah itu benar omonganmu. Sekarang mana? Mana majalahnya mana? Bawa sini. Buktikan dulu ada enggak? Oh iya itu katanya dulu. Oh katanya jangan diomongkan. Ternyata mereka berhasil menunjukkan bukti. Ini buktinya ada nih. Oke, sekarang buktinya sudah ada. Sekarang langkah kedua. Dia orang kafir apa enggak orang Islam mereka ini? Washington Post itulah. Apa namanya redakturnya itu? Muslim apa enggak? Bukan Muslim. Faham sudah ya? Maka berlaku kaidah ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hei orang yang beriman kalau ada orang fasik. Fasik itu belum tentu kafir loh. Paham enggak maksudnya? Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, jangan percaya dulu. Itu orang fasik belum kafir. Apalagi ini orang kafir. Jadi enggak usah digubris orang ngomong kayak gitu. Ya, kan aneh-aneh dia ngomong itu. Ada yang lagi terbaru itu pemuda yang akan dibunuh Dajjal sudah lahir. Itu kondil mungkin iki gila. Kemudian apa? Ya, makan muncul tanduk setan. Dan itu sudah ada di negeri Mekah. Karena ada tower Zam-Zam yang berbentuknya tanduk. Kok jadi gini dan kok banyak yang ngikuti itu heran saya. Ya, karena memang kebodohan itu. Ya, bagaimana alasannya nanti di negeri Najd akan muncul 2 tanduk setan. Dan Najd sekarang itu adalah Arab Saudi. Mas belajar lagi Mas, Najd itu bukan Mekah. Tolong cari referensinya mana yang mengatakan Mekah itu Najd. Mekah itu Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Arab Saudi bagian apa? Justru para ulama menafsiri Najd, Al-Imam Ibnu Athir menafsiri Najd adalah yani ma asrafa minal ard, dataran tinggi. Bahkan ada yang menyebutnya itu adalah kata yang dimutlakkan untuk madunal Makkah, selain Makkah. Selain Mekah itu berarti apa? Najd. Berarti Mekah Najd apa enggak? Bukan. Mekah itu orang klasik menyebutnya itu daerah apa? Hijaz. Hijaz itu bukan Najd. Najd bukan Hijaz. Jadi kalau ada orang mengatakan di Mekah, di Tower Zam-Zam ada tanduk setan, ya dia yang setan, bukan Tower Zam-Zamnya. Gregetan aku kok. Nah, begitulah teman-temannya kengeriannya jika kita mengungkapkan sesuatu yang belum jelas atau belum valid tentang keasliannya. Apalagi ini fitnah kepada suatu negara yang jelas-jelas negara tersebut, negara di dalamnya ada sebuah kota suci yang kita selalu mendatanginya tiap tahun, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi bahaya teman-temannya jika kita mengatakan raja dari negara tersebut adalah keturunan orang-orang Yahudi. Na'udzubillah teman-temannya. Makanya sekarang banyak sekali fitnah-fitnah keji yang dilontarkan kepada negara Arab Saudi tersebut. Di antaranya itu negara Arab Saudi adalah sumber fitnah atau mereka juluki dengan negara tanduk setan. Tentu ini fitnah dari kalangan orang-orang yang membenci Arab Saudi tersebut. Dan tidak lain ini adalah gembar-gembornya orang-orang yang memusuhi negara Arab Saudi. Bahkan tidak sedikit teman-temannya dari kalangan kita kaum muslimin yang ikut-ikutan latah memfitnah negara Arab Saudi tersebut. Di antaranya mereka mengikuti berita-berita yang belum jelas yang digembar-gemborkan oleh kaum kufar, yaitu negara Arab Saudi adalah negaranya yang bekerja sama dengan Yahudi. Bahkan mereka menjuluki dengan negaranya tanduk setan. Na'udzubillah, na'udzubillah teman-temannya. Dan disinilah kita harus berhati-hati mengambil sumber atau berita yang belum jelas kepastiannya. Apalagi sampai-sampai memfitnah negara Arab Saudi yang di dalamnya terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dan sudah kita lihat teman-teman ya, tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh negara Arab Saudi tersebut. Di antaranya bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada negara-negara yang membutuhkan, seperti Palestina, Suriah. Pokoknya negara-negara Islam yang membutuhkan, dan Arab Saudi adalah negara yang paling royal membantu negara Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.